untuk selanjutnya akan kita bahas dan dipandu oleh pemateri selanjutnya sebagai seorang aktivis feminis sekaligus pemangku kebijakan di bidang legislatif, Gus Ohan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Ya, sebelum saya mulai mungkin teman-teman dari HMI sama GMNI silakan ke depan, ada ketum dari Sarinah Mbak Aulia, ke depan aja nggak apa-apa. Biar kelihatan temennya banyak. Ini juga menunjukkan kekompakan Cipayung ya. Karena Cipayung kadang-kadang kalau kayak gini kompak, tapi kalau di internal masing-masing ke Cipayung juga ini. Ini yang dualisme. Ini HMI Dipo apa MPO? Oh Dipo, oke. Ya ini yang ini kan juga KM ini juga dualisme juga. Masih belum selesai ini. Oh dari Ma'iyah juga ada, silakan maju kalau ada teman-teman dari Ma'iyah. Masih di belakang atau sudah di depan Ma'iyah? Sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Ini ngobrol santai aja. Jadi biar ke foto juga. Ya mungkin ya nanti silakan terserah sih duduk di mana biar nyaman. Pertama-tama yang saya hormati ini teman-teman dari sahabat-sahabati PMII, ada Ketum Syarif dan juga ada Ketua Kopri, ada Mbak Nisa, ada Mbak Ainah dari provinsi, pejabat provinsi. Jadi memang jarang turun. Ini sudah 4 bulan nggak pernah turun ke dapilnya. Sekali-kali reses ini. Jadi sekalian resesnya Mbak Ainah. Ya, sahabat-sahabat di PMII dari komisariat, ketua komisariat, ketua rayon yang saya hormatin, saya banggakan juga. Teman-teman dari Cipayung belum plus ini karena masih HMI dan KMNI saja yang kami belum hadir. Sebelumnya saya sebenarnya ingin mengapresiasi suluk dialektika ya. Suluk dialektis ini salah satu terobosan dari cabang PMI hari ini yang saya sangat apresiasi dan sangat bagus karena ini belum banyak dikerjakan oleh cabang-cabang lain dalam arti mempersatukan gerakan-gerakan mahasiswa yang menjadi forum hub ya, forum silaturahim yang sangat membanggakan bagi saya. Karena memang satu-satunya cara untuk kita itu bisa kreatif dan inovatif itu jelas adalah melakukan cross atau heterogenitas. Cross heterogenitas itu artinya apa? Artinya antar pandangan-pandangan yang berbeda itu bisa saling bertemu dan kemudian saling mengasah, asih dan asuh. Sehingga terdapat pandangan-pandangan yang genuine, yang otentik. Nah ini ada KMN, ada HMI di sini mungkin nanti juga ikut bisa mewarnai pemikiran-pemikiran yang menjadi ciri khas PMII dan juga nanti menjadi ciri khas gerakan mahasiswa. Dalam kesempatan ini saya sebenarnya tidak ingin bicara banyak karena tadi Mbak Ainah sudah menyampaikan cukup lengkap. Jadi saya hanya akan merespon atau menanggapi pemikiran-pemikiran yang tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti akan menjadi, karena memang ini suluk dialektis ya, jadi memang harus ada dialog. Temanya apa ini? Urgensi kebijakan ya. Dalam perubahan iklim. Oke. Ini diskusi yang cukup menarik karena ini kehirauan publik yang menyatukan banyak ekstrim, termasuk ideologi-ideologi yang berkembang. Sebelum saya jauh mengomentari tentang feminisme, ekofeminisme dan juga kebijakan lingkungan yang hari ini juga dari pusat atau dari isu-isu global sampai ke lokal. Jadi mungkin teman-teman cukup mempersiapkan rokok dan juga kopi supaya nanti kita bisa ada sedikit yang berat-berat. Semoga bisa bisa bermanfaat. Yang pertama, kita ketika bicara soal kebijakan itu sebenarnya tidak ada kebijakan yang kedap dari ideologi.
Nah, ini sebenarnya ketika berbincang dengan ideologi, diskusi-diskusi baik itu di KMNI maupun HMI maupun PMI ketika bicara soal ideologi, itu selalu relevan dengan ketika nanti kita membicarakan kebijakan dan implementasinya termasuk juga pengawalannya. Karena kebijakan apapun itu selalu sebenarnya syarat dengan kepentingan dan kepentingan itu selalu berdasarkan pada ideologi-ideologi tertentu. Nah, kebijakan-kebijakannya dari daerah itu memang meratifikasi atau membreakdown dari kebijakan-kebijakan yang berada di tingkat nasional. Dan kebijakan-kebijakan yang di tingkat nasional itu sebenarnya juga meratifikasi isu-isu global atau kebijakan-kebijakan atau traktat-traktat atau fakta-fakta yang sudah disepakati secara global kemudian diratifikasi di dalam isu-isu peraturan-peraturan di nasional kemudian dari nasional itu ke daerah. Nah, apa dampak dari isu-isu global yang bersifat ideologis itu terhadap dampaknya terhadap masyarakat kita? Ini saya juga pernah sampaikan di perumusan rencana pembangunan jangka menengah di daerah juga, karena kemarin saya juga ikut di dalam pansusnya, dan ini salah satu yang kadang tidak disadari juga oleh para pengambil kebijakan. Jadi misalnya begini, tentang berkaitan dengan isu feminisme yang itu tertuang di dalam CEDAW. Jadi mungkin nanti mungkin Mbak Aina bisa mengelaborasi lebih luas ketika ada tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan CEDAW. Isi CEDAW sendiri itu sebenarnya upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di generasi awalnya CEDAW itu di tahun 83-84, diratifikasi oleh Indonesia di tahun 84. Di situ itu generasi awal CEDAW, dan ini juga jarang dipahami oleh para pengambil kebijakan bahwa CEDAW CEDAW itu mengalami perubahan-perubahan sampai tahun 2000-an adalah CEDAW generasi ketiga, di mana tidak lagi perbincangan itu berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, tapi juga karena adanya gelombang feminisme muncul dalam CEDAW generasi ketiga itu bicara soal rasisme. Nah, jadi ketika kebijakan itu menekankan kesetaraan gender tanpa berbicara soal rasisme, maka kita sebenarnya juga sedang kehilangan makna baru dan yang tidak bisa diterjemahkan ketika misalnya adanya sosialisasi di pendidikan berkaitan kesetaraan gender, tapi kesetaraan terhadap rasial itu tidak terjadi. Anak-anak sekolah itu dampaknya adalah mereka mengerti bahwa ada kesetaraan di dalam laki-laki dan perempuan, tapi kulit hitam biasanya didiskreditkan. Teman-teman dari pedalaman atau orang-orang dengan kelompok sosial tertentu itu didiskreditkan. Hal-hal semacam itu terbangun di cara kita bersosial di dalam pendidikan kita karena memang adanya ketidakpahaman terhadap pengambilan kebijakan itu. Jadi itu dampaknya. Nah, sembari kita bicara soal kebijakan semacam itu, mari kita coba memetakan mundur dulu bahwa dunia ini setelah Perang Dunia Kedua, nah ini sekalian kita nyicil perbincangan berkaitan dengan geopolitik ya, karena kemungkinan kita ngobrol soal potensi-potensi Perang Dunia Ketiga juga akan menarik nantinya. Iya, semacam kita sebenarnya hanya menjadi penonton ketika terjadi perang, itu apa yang akan terjadi nanti. Tapi begini, setelah Perang Dunia II itu ideologi terbelah menjadi dua, yaitu idealisme dan juga materialisme. Materialisme yang paling vokal jelas itu sosialisme yang kemudian teman-teman juga sering mengkajinya dalam Das Kapitalnya Karl Marx atau Marxisme. Nah, dua ideologi ini karena kebetulan yang menang waktu itu adalah Amerika, maka idealisme memenangkan ideologi dunia. Dampaknya adalah semua isu-isu global termasuk perubahan iklim itu dilihat dalam perspektif liberalisme atau dalam perspektif idealisme tadi. Tidak banyak yang memasukkan unsur materialisme. Nanti kita akan coba bedakan dua itu dalam perspektif yang sederhana. Tapi itu juga muncul di dalam kepancasilaan kita. Pancasila itu sebenarnya juga 5 poin yang itu mengandung idealisme dan sosialisme. Jadi ada 1 dan 2 itu memang lebih cenderung ke idealisme, kemudian 3, 4, 5 itu lebih ke sosialisme. Nah,
Apa dampaknya dari penggabungan dua ideologi itu terhadap negara kita akan kita obrolkan secara sederhana, singkat saja di sini karena memang persoalan semacam itu akan luas. Tapi mungkin teman-teman bisa nggak ini membedakan antara materialisme dan idealisme? Idealisme ini sebenarnya misalnya tokoh-tokohnya misalnya seperti Descartes ya. Descartes yang di abad ke-17 mengatakan cogito ergo sum. Kita berpikir maka kita ada. Jadi dari pernyataan Descartes ini diterjemahkan bahwa realitas itu dibentuk oleh pikiran. Selamat datang, ini dari mana ini? Dari Banjar School. Oh, ini ada Mas Heri. Mas Heri, udah sahabat Hari. Oke. Selamat datang dari Banjar School. Ya, kita sedikit teruskan bahwa Descartes ini bicara soal cogito ergo sum, yang artinya kita berpikir maka kita ada. Di situ implikasinya adalah kita akan menentukan realitas kita berdasarkan idealisme kita atau pikiran kita. Beda dengan Marx yang mengatakan bahwa pikiran kita itu dibentuk oleh realita. Ini nanti akan muncul di kebijakan-kebijakan soal tenaga kerja, buruh, dan sebagainya. Nah, pada dua itu saya mungkin akan sedikit menyederhanakan biar enak. Itu Anda cenderung mana? Biasanya itu ketika melihat ini, kalau melihat lawan jenis ya. Kalau Anda mau menentukan pacar Anda, itu Anda cara menentukannya bagaimana? Apakah karena Anda cinta maka pacar Anda menjadi cakep, atau karena dia cakep maka Anda mencintainya? Karena dia cakep Anda mencintainya. Nah, itu jenis pikiran materialisme. Tapi kalau Anda karena Anda cinta, karena Anda bucin, sebenarnya biasa-biasa aja, Anda yakin itu cakep. Nah, ini yang biasanya kalau teman-teman dari PMI atau HMI mungkin pernah membaca Laila Majnun. Nah, ini Laila Majnun itu salah satu novel legendaris yang bicara dalam bentuk idealisme. Karena si Majnun itu dia gila mencintai Laila. Padahal ketika si Laila ini dipanggil oleh si rajanya, si hakim waktu itu, hakimnya, hakim itu tanya sama Laila, Anda ini nggak cantik, Anda ini tidak apa namanya ya, tidak cantik sesuai standar TikTok. Tapi apa yang membuat si Majnun ini, si Kois waktu itu disebut Majnun karena dia gila. Kenapa Anda ini kenapa begitu dicintai oleh si Kois, padahal secara fisik Anda itu tidak standar sesuai standar TikTok. Si Laila mengatakan itu karena Anda itu mata Anda bukan matanya Kois dan pikiran Anda bukan pikiran Kois. Maka Anda tidak bisa melihat dengan penglihatan Kois dan hati Anda tidak bisa merasakan seperti apa yang Kois rasakan. Jadi di situ tampak sekali bahwa materialnya itu sangat berbeda dengan pikiran. Nah, ini yang biasanya menjadi dasar idealisme. Berbeda dengan materialisme yang hari ini semua distandarkan standar TikTok tadi itu. Jadi kalau nggak sesuai standar TikTok berarti tidak layak dicintai. Nah, ini kan repot. Nah, tapi itu pilihan di dalam cara kita kemudian menjalani kehidupan sehari-hari dan juga nantinya ketika kita membuat sebuah kebijakan. Apakah kita akan berdasarkan pada realitas ataukah kita memang merancang sebuah konsep berdasarkan imajinasi ke depan. Nah, ini perdebatan juga di dalam feminisme. Feminisme itu juga memperdebatkan hal yang sama. Ketika feminisme ketika misalnya teman-teman Marxisme waktu itu saya agak lupa tokoh-tokohnya. Ada dua tokoh, yang satu komunis, itu semua dari Amerika, yang memperdebatkan berkaitan dengan basis ketertindasan perempuan itu bagi kalangan materialis itu karena adanya kesenjangan pendapatan atau ekonomi. Kesenjangan ekonomi lah yang menyebabkan perempuan tertindas karena mereka berasal dari proletar, bukan karena adanya patriarki. Jadi patriarki ini sebenarnya bukan konsep yang disepakati oleh semua feminis. Feminis Marxis atau feminis komunis ini lebih tidak memasukkan konsep patriarki sebagai penyebab dari penindasan perempuan. Penindasan perempuan itu hanya ada di perspektif idealis. Tapi teman-teman perspektif idealis, Sherin
Sharon Graham. Nah, ini coba nanti dicek lagi, saya juga agak lupa. Tapi ada salah satu tokoh Amerika yang juga menentang ini, yang mengatakan bahwa kalau memang basis dari penindasan itu adalah ekonomi, kenapa banyak buruh perempuan yang sama-sama ekonominya sama, mereka buruh dan proletar, kenapa lebih banyak perempuan yang tertindas, yang mengalami kekerasan daripada laki-laki? Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya cuma ekonomi atau penghasilan, harusnya kan sama. Tapi kenapa berbeda? Kenapa perempuan banyak mengalami tindak kekerasan di dalam pekerjaan daripada laki-laki dengan ekonomi yang sama? Nah, bantahan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa di sana ada patriarki, ada konsep patriarki yang membuat sebenarnya basisnya bukan hanya semata ekonomi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang menggemari teori-teori Marxis pasti juga akan mempertanyakan ini. Jadi dialektis ini benar, ini suluk dialektis. Nah, dari sana ketika saya kemudian ikut menyampaikan usulan untuk perda perempuan waktu itu yang saya bahas dengan teman-teman di pembentukan peraturan daerah, itu juga memasukkan patriarki di sana karena memang saya tipikal yang tadi idealisme. Jadi berbeda dengan Tum Sarif, saya kadang-kadang bisa karena bucin tiba-tiba semua jadi berubah, itu bisa terjadi. Nah, tapi persoalan ini kemudian berkembang juga kemana-mana, termasuk ke dalam lingkungan dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa juga pada saat yang sama itu menggunakan dua cara pandang ini secara bergantian, seperti yang dilakukan oleh funding person kita yang akhirnya menciptakan Pancasila. Karena di sana sebenarnya upaya untuk mengakomodir dua ideologi besar untuk jadi satu. Nah, itu juga saya kira yang membuat ketika misalnya Soekarno itu di dalam bukunya apa itu Sarinah ya, Sarinah itu yang ditulisnya di tahun 47, dia bicara tentang Sarinah, wanita dalam peran wanita dalam perjuangan Republik Indonesia, ya kan? Nah, itu juga bicara tentang kebebasan pada saat yang sama. Nah, ini memang mengakomodir ide-ide liberalis tapi juga atau nasionalis waktu itu. Tapi juga pada saat yang sama sosialisme, tapi dia juga tidak bisa untuk melihat pada level-level seperti yang disampaikan oleh Simone de Beauvoir. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bicara soal feminisme, itu selalu berangkatnya memang sejarahnya feminisme itu sendiri dari karyanya de Beauvoir yang kalau mungkin teman-teman pernah baca Second Sex yang dua jilid kalau nggak salah. Saya terakhir cuma baca yang kedua, saya nggak tahu kalau ada yang ketiga. Dua jilid ya. Dua jilid itu agak sedikit berbeda pandangan karena pada de Beauvoir itu meyakinkan kita bahwa istilah perempuan itu bukan dilahirkan. Jadi bukan karena secara biologis dia itu punya ciri-ciri organ tertentu maka dia disebut perempuan, tapi perempuan itu dibentuk. Istilah perempuan itu dibentuk. Ini pandangan de Beauvoir yang tidak sama dengan beberapa pandangan nasionalis pada saat itu. Dibentuk itu artinya ya memang harus banyak, sekarang banyak iklannya walaupun sedikit-sedikit ini. Ya. Tadi saya sama mana? Perempuan dibentuk. Jadi bagaimana perempuan itu harusnya dan bagaimana perempuan itu idealnya, kemudian bagaimana perempuan itu harus bersikap, merespon dan juga diciri-cirikan, itu semuanya dibentuk. Karena pada dasarnya semuanya netral, selain tentu saja kodrati yang alami, yaitu melahirkan dan menyusui. Jadi selain dari dua itu, perempuan pada perspektif Beauvoir itu dia dibentuk. Nah, dibentuknya perempuan ini sebenarnya salah satu yang bisa jadi kadang menguntungkan dan juga merugikan. Itu yang saya tulis di buku saya di Feminis Nusantara, bahwa selalu ada kutukan di dalam setiap sumber daya yang besar atau potensi yang besar. Ada bless-nya, tapi ada juga curse-nya, ada berkahnya, tapi juga ada kutukan. Selalu ada di saat yang sama itu.
berkahnya tentu saja banyak upaya-upaya glorifikasi di dalam di dalam matriarki, di dalam konsep matriarki, perempuan pada saat itu mendapatkan glorifikasi. Tapi pada saat yang sama juga glorifikasi ini yang menyebabkan perempuan terjauhkan dari realitas yang sebenarnya mereka kadang-kadang tertindas. Nanti kita diskusikan cukup lebih dalam nanti dalam diskusi. Tapi secara umum begitu. Kenapa mereka itu kemudian aktif di dalam lingkungan, termasuk tadi yang disampaikan oleh sahabat Ainah itu menarik karena dia mengutip sebuah sejarah singkat berkaitan Chipko Movement yang muncul tahun 73. Itu yang menandai era awal ekofeminisme. Jadi ekofeminis itu ditandai dengan peristiwa Chipko Movement di India ya, di mana ibu-ibu memeluk pohon yang waktu itu berhadapan dengan para eskavator dan juga perusak alat-alat untuk merusak hutan. Dengan mereka memeluk pohon, maka para industrialis waktu itu harus berhenti untuk tidak melakukan aksinya lebih jauh. Setelah itu baru Francois de Aubon merumuskan apa yang disebut sebagai ekofeminis, salah satu pemikir Prancis waktu itu. Nah, dari situ gelombang ekofeminis tahun 1974 itu terjadi dan kita akhirnya menemukan relevansi itu di dalam banyak peristiwa-peristiwa di Indonesia yang tadi sudah disampaikan, ada di Rembang, di tempat-tempat lain. Karena memang ekofeminis itu berpikir bahwa perempuan itu sama juga dengan tanah, sama juga dengan alam, selalu dieksploitasi, selalu diatur kehidupannya, produksinya, itu sesuai kepentingan industrial. Tanah itu kadang-kadang teman-teman yang juga sering menyaksikan pertanian di desa, itu pasti tahu bahwa tanah di desa itu sawah itu bisa disuruh untuk panen 4 kali dalam setahun. Ya optimalnya 2 kali. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan bahwa idealnya 1 kali. Karena tanah selalu butuh istirahat. Tapi ada upaya eksploitasi yang menyuruh untuk supaya terus produktif. Dan ini terjadi juga pada perempuan. Sehingga kapan perempuan itu dianggap memproduksi anak misalnya, dan juga tidak, itu diatur dengan program keluarga berencana dan sebagainya. KB itu selalu mengarah kepada perempuan supaya dia memproduksi atau tidak. Makanya ketika muncul ada ide tentang vasektomi di dalam sebuah kebijakan, itu langsung kontroversial. Karena memang laki-laki jarang yang mau untuk mengarah ke sana. Nah, hal semacam ini terjadi pada perempuan dan akhirnya ada penyamaan antara perempuan dan alam pada saat yang sama. Karena itu kaitan dengan alam dengan perempuan itu melebar sampai ke sebuah gerakan-gerakan yang secara naluri terjadi. Dia terkonsep tadi seperti disampaikan oleh sahabat Ainah bahwa sebenarnya perempuan-perempuan yang melawan saat itu sebenarnya bukan perempuan-perempuan yang melihat konsep-konsep ekofeminis dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang mungkin tidak sistematis tetapi sangat monumental dan sangat memberikan kepada kita nilai untuk bergerak lebih jauh. Nah, bagaimana yang terjadi di kebijakan publik di sektor sistem politik dan sebagainya? Kita memang sudah mencoba melihat upaya representasi perempuan di level struktural politik. Tetapi walaupun masih sangat kurang dan masih sangat hanya sebatas formalitas. Misalnya begini, di parlemen itu disyaratkan kandidat perempuan itu ada 30%. Jadi syaratnya hanya 30%, tidak dipersyaratkan hal lain-lain selain itu. Dari 30% saja itu masih bisa diakali. Jadi banyak misalnya yang PAW, jadi setelah jadi kemudian di PAW diganti laki-laki. Ini memang tidak menyalahi aturan, tetapi secara perspektif kesetaraan di dalam politik, kesetaraan gender atau feminisme itu sudah pasti merugikan perempuan. Belum ditambah kadang-kadang pemilihan perempuan yang diangkat ke sektor politik semacam ini dalam bentuk yang asal juga, asal comot, asal temannya sendiri, keluarganya sendiri. Nepotisme semacam itu sering terjadi. Akhirnya tidak menghasilkan kualitas-kualitas perempuan yang mewakili suara-suara atau merepresentasikan suara-suara perempuan secara
primer. Nah, itu akhirnya juga mengecewakan perempuan-perempuan yang berada dalam gerakan akar rumput. Teman-teman yang berada dari gerakan aktivis itu sendiri akhirnya enggan untuk ikut atau anti terhadap partai politik, terhadap politik. Mereka menganggap politik sebagai antitesis juga dari sebuah gerakan perempuan. Ini karena cukup mengecewakan juga praktik-praktiknya dan sistem yang dikerjakan. Ya, itu menjadi salah satu lingkaran setan kita. Karena memang akhirnya perempuan dijauhkan dari sistem dan juga narasinya dijauhkan dari sistem, ide-ide tentang feminisme dan sebagainya, pada gilirannya tidak banyak orang-orang yang memahami konsep-konsep feminisme dan juga memahami konsep-konsep representasi perempuan, itu yang mengisi ruang-ruang sistem politik semacam itu. Dan karena itu bahkan bukan hanya di sistem politiknya, juga keengganan mereka untuk menyuarakan itu, mencoba untuk berkompromi dengan sistem politik dan kemudian mendorong untuk sebuah sistem yang lebih ideal. Sampai di level itu akhirnya kita punya kerugian yang besar. Banyak pembangunan-pembangunan yang tadi yang tidak feminin misalnya, yang terlalu eksploitatif, yang terlalu agresif, yang lebih maskulin. Sebenarnya maskulin itu punya definisi yang lebih yang lebih bagus sebenarnya daripada antitesis dari feminin ya. Tapi maskulin di dalam hal ini bisa kita pakai sedikit untuk menunjukkan bahwa ada kerugian-kerugian besar ketika tidak diimbangi dengan feminitas. Nah, itu yang terjadi di dalam upaya-upaya penambangan dan sebagainya. Apa yang tadi di Kebumen, kemarin saya baru menyampaikan itu di seminar nasional di UGM, bahwa Kebumen itu sendiri cukup agresif juga di dalam penambangan. Ini saya sampaikan karena ini mungkin untuk membuka selain dari isu sampah yang sudah dikawal oleh teman-teman PMII, nanti mungkin kalau soal itu nanti diperdalam dengan diskusi, tapi di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada hal yang krusial di Kebumen ini berkaitan pertambangan, walaupun belum separah, nah ini untungnya memang belum separah tempat-tempat lain seperti Bangka Belitung, Maros, apalagi Raja Ampat dan sebagainya. Tetapi sudah ada arah-arah ke sana. Dan teman-teman kemarin kita diskusi juga, kebetulan Ketum juga ikut dalam diskusi di mana? Di Ayah. Waktu itu di Ayah, dan ada teman-teman dari Bangka Belitung juga yang menyampaikan apa yang terjadi di Bangka Belitung dan ingin ikut mensupport Kebumen karena salah satunya dia seperti ada di time travel dari sebuah masa depan yang distopis, yang rusak. Kemudian ke Kebumen itu seperti kembali ke masa lalu sebelum Bangka Belitung itu hancur, ya seperti Kebumen ini. Hanya perlu waktu sekian untuk sampai akhirnya seperti Bangka Belitung dan sebagainya. Nah, dia mengingatkan soal itu dan kita juga akhirnya aware terhadap peringatan dari Belitung bahwa di Kebumen itu misalnya ada sebuah kawasan yang disebut KARS, kawasan KARS atau KBAK. KBAK ini kawasan berbasis kawasan bentang alam KARS, KBAK, kawasan bentang alam KARS. Yang tahun 2000 itu sudah memang diatur oleh Kemen ESDM, Permen ESDM. Yang kemudian direvisi terus sampai tahun 2014. Terjadi perubahan-perubahan bentuk atau wilayah kawasan KBAK ini, kawasan kawasan bentang alam KARS ini. Jadi kalau teman-teman coba cek, ada 2 Kemen ESDM yang berubah luasan, yang tadinya kawasan KARS itu kan harus dilindungi dan dikonservasi, dia tidak boleh ditambang, tapi ada penambangan di sana. Begitu peraturan menteri itu muncul tentang pelarangan penambangan, ada semacam kompromi yang akhirnya memperkecil. Jadi kalau di 4 Juli 2014 itu di Kemen ESDM nomor 3043 nomor 40 itu dibikin satu delinase kawasan. Kemudian di 16 Oktober 2014
hanya selang berapa bulan itu, 1, 2, 3, 4 bulan ya. 4 bulan setelah peraturan itu muncul, diubah bentuk wilayahnya, lebaran wilayah. Nah, itu menyebabkan adanya potensi perusakan yang lebih besar untuk ditambang. Ada sekitar 8 km persegi yang sebenarnya itu kawasan yang tidak boleh ditambang menjadi ditambang. Efeknya apa? Efeknya Kars itu sebagai pengalir air paling besar, penyerap air yang memang tidak menyimpan tetapi mengalirkan air itu ke sungai-sungai sekitarnya. Begitu dia ditambang, airnya menjadi tidak bisa lagi mengalir ke sungai-sungai di sekitarnya. Terjadi kekeringan besar di situ. Dan kalau daerah Srikayu, kalau teman-teman mungkin juga ada yang dari Srikayu atau pernah ke Srikayu itu, kalau penambangan itu terjadi secara masif di situ juga, maka ada 10% cadangan air yang ada di kawasan itu, seluruh kawasan Kars, sekitar kawasan Kars itu bisa hilang. Dan ini jelas pasti akan menjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Nah, hal semacam ini memang karena tadi itu ya, tidak ada feminitas di dalam kebijakan. Ini saya sampaikan karena memang menunda kerusakan kita bisa menunda kerusakan itu. Tapi memang dilemanya ketika kita menghentikan tambang, selalu orang-orang yang mendapatkan hasil dari tambang, ini bukan berbicara soal industrinya atau korporasi besarnya, tapi mereka yang bekerja dari masyarakat bawah, masyarakat kecil yang menambang, itu kesulitan untuk mendapatkan penghasilan lain, dan itu yang harus dicarikan solusinya ketika kita bicara soal kebijakan. Karena itu kemarin saya menyampaikan berkaitan dengan emisi karbon. Di peraturan daerah saya sampaikan bahwa penting untuk menarasikan adanya istilah Kars itu menyimpan karbon. Karena memang Kars itu di Indonesia itu menyimpan 3% karbon di Indonesia menyimpan 3% karbon. Karena bagusnya Kars itu sebagai satu ekosistem geologis yang menyimpan atau menyerap karbon, menyerap karbon. Nah, penyerapan karbon dari Kars inilah yang saya dorong untuk sebagai substitusi dari penghasilan dari penambangannya. Karena begitu kita itu bisa merawat Kars supaya tetap eksis, maka kita bisa menyerap karbon lebih besar dan kita bisa menjual karbon ini di bursa karbon. Dan itu penghasilan jauh lebih besar dan lebih sustainable daripada kalau kita hanya menambang saja. Nah, ini juga menjadi alternatif ketika kita bicara ekonomi alternatif, supaya orang-orang yang kemudian sudah mendapatkan hasil dari penambangan ini bisa tetap hidup secara ekonomi, berkecukupan secara ekonomi. Strategi-strategi atau rekayasa-rekayasa di dalam kebijakan semacam itu bisa kita peroleh ketika kita memang punya basis ideologi yang kuat juga. Karena kalau enggak, kita hanya akan mengikuti kepentingan-kepentingan sektoral atau kepentingan-kepentingan pasar saja. Nah, kepentingan pasar itu sudah susah sekali kalau teman-teman kemudian masuk ke wilayah pengambilan kebijakan. Karena ya itu sudah by order ya. Kalau barang masuk ini barangnya, itu berarti sudah enak, kita sudah nggak ada perdebatan lagi. Tapi kalau teman-teman punya ideologi, kita bisa untuk menahan diri dari hal-hal semacam itu. Kita punya imunitas sedikit berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang merusak. Itu mungkin pertama yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Nanti kita sambung di diskusi. Begitu, Bu Moderator. Waktu saya kembalikan.